这个钱够不够？啊！ Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua baru yang berjudul Fish Immortal in the Seven Realms. Dan ini merupakan part ketiganya. Dan yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya. Liang Xi pun melihat seseorang yang sedang bertarung dengan naga laut. Terlihat terjadi pertarungan sengit di sana, sampai pada akhirnya wanita naga pun menjadi geram karena naga laut tersebut telah banyak membunuh klan naganya. Liang Xi yang melihat pertarungan itu, ia pun menjadi terpukau dengan kekuatan dari wanita naga. Ia pun menduga wanita ini ada di tingkat ranah peri emas. Kemudian Liang Xi pun memakai mata ungunya untuk melihat naga tersebut. Hingga pada akhirnya Liang Xi pun membantu wanita naga untuk mengalahkan naga laut itu. Hah? 人类？ Setelah mengalahkan naga laut, wanita itu pun menghampiri Liang Xi. Ia pun mengetahui bahwa Liang Xi tak sengaja menghirup darah naga. Kemudian ia pun mencoba menyembuhkan Liang Xi. Setelah hal itu, ia pun memanggil bawahannya. Tak lama setelah hal itu, bawahannya pun tiba. Melihat yang mulia mereka terluka, bawahannya yang bernama Aoyun, ia pun menyuruh memanggil tabib untuk mengobati yang mulia. Namun ratu mereka berkata bahwa ia sudah membunuh naga guntur dan lebih baik membawa Liang Xi ke istana naga untuk diobati. Setelah sampai di istana naga, tabib pun memberitahu bahwa darah naga sangatlah beracun. Tapi ia menjadi heran mengapa Liang Xi tidak mati. Ditambah lagi ini merupakan sebuah keajaiban. 何时才能醒来？不得不说，这是一个奇迹呀。 Tabib pun mengatakan selama ribuan tahun tidak ada yang bisa bertahan dari darah naga. Namun berbeda dengan Liang Xi yang tidak terbunuh dan hanya pingsan saja. Hingga pada akhirnya tabib pun akan memakai harta surgawi untuk mengobati Liang Xi. 小子，我先去给你寻些天灵地宝，一只。Kemudian tak lama setelah hal itu, Liang Xi pun terbangun berkat kekuatan sejatinya. Ketika ia melihat paman naga, ia pun menyadari bahwa ia sekarang berada di istana naga. Yuan， 龙角啊，龙角，我刚刚在叫谁啊？哎呀，臭小子，原来全不费功夫。 我这是在龙宫。 Lalu paman naga pun mengajak Liang Xi menghadap ke yang mulia. Liang Xi pun baru mengetahui bahwa wanita naga adalah ratu dari naga laut timur. Di saat itu Aoyu pun menyuruh Liang Xi berlutut. Namun terlihat Liang Xi dilindungi oleh kekuatan sejatinya. Setelah hal itu Liang Xi pun memperkenalkan dirinya. Ratu pun mengetahui bahwa Liang Xi ini adalah pewaris dari King Yang. Ia pun menjadi tidak heran dikarenakan Liang Xi bisa menahan racun dari darah naga. 难怪能抵御龙血侵蚀。我需要验证一件事。 Kemudian Ratu pun meminta kepada Liang Xi untuk menguji kemampuannya melawan Aoyun, yaitu pemimpin penjaga dari Laut Timur. Hingga pada akhirnya terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Melihat Liang Xi bertarung, Ratu pun bergumam bahwa Liang Xi memiliki pewarisan garis keturunan berbakat. Tidak heran King Yang sangat menyukai Liang Xi. 多了些法术，原来龙族的传承靠记忆吗？一试便知。不只是龙泉护体真经，还有天赋血脉传承。
陛下，是天赋异禀，假以时日，必成大器。竟是记忆传承里的龙族神通，难怪宇文清扬对他。 Kemudian Ratu pun berniat menjadikan Liangxi sebagai bagian dari Laut Timur. Namun Liangxi tidak menginginkan hal itu. Ia hanya ingin meminta klan naga untuk membantunya memperkuat pedangnya dengan nafas naga. Mendengar hal itu, Ratu pun memberitahu bahwa istana naganya memiliki banyak harta dan semua senjata bisa ditempa. Dan mengapa Liangxi harus memilih nafas naga? 救命之恩，不说涌泉相报，皆可淬炼武器，你为何非要用龙息？ Kemudian Ratu pun menyuruh Aoyun untuk memanggil tetua klan naga, yaitu untuk memutuskan hal ini. Setelah para tetua tiba, Ratu pun memperkenalkan Liangxi. Ditambah lagi, Liangxi juga mewarisi garis keturunan naga. Para tetua pun menerima Liangxi sebagai kerabat klan naga. Namun Ratu berkata, sekarang Liangxi membutuhkan nafas naga untuk menempa pedangnya. Mendengar hal tersebut, para tetua pun keberatan atas permintaan Liangxi. 去淬炼本命宝剑。啊！臭小子，你先说说为什么啊？哼！大长老，你快去！ Kemudian Liangxi pun menceritakan pedang es miliknya adalah milik Yun Luxianju. Dan jika tidak menempanya menggunakan nafas naga, maka Yun Luxianju akan merebut pedang es tersebut. Setelah menceritakannya, Ratu pun berkata hanya ia yang bisa menggunakan nafas naga. Ditambah lagi hanya bisa menggunakan 2 kali seumur hidup. 我也是走投无路，才来东海碰碰运气。且一生最多只能使用2次。 Di saat itu, para tetua pun menjelaskan nafas naga satu-satunya yang bisa menekan celah ruang dan waktu. Dan jika Ratu memberikannya, maka kemungkinan besar ruang dan waktu akan muncul kembali. Namun, Liangxi mengatakan ia akan membantu jika ruang dan waktu muncul kembali. 对，时空裂缝，出手相助，凭我天灵之幻，倾尽全力与龙族共同进退。 干扰徒弟在所不。 Di saat itu, tetua pun memberitahu masih ada cara lain, yaitu ia mendengar naga berkepala 2 sudah muncul kembali. Hingga pada akhirnya Ratu pun menyuruh Liangxi memburu naga berkepala 2 tersebut. Setelah berhasil melakukannya, Ratu pun akan menggunakan nafas naga untuk menempa pedang Liangxi. Kemudian Ratu pun menyuruh Aoyun memimpin pasukan untuk membantu Liangxi mengalahkan naga berkepala 2. 宗门留下看水刃就出发了。长老那边，属下只是例行巡逻。即收服双头魔龙。遵命。去吧。 Sementara itu, Liangxi pun sedang mencari keberadaan naga berkepala 2 tersebut. Setelah menemukannya, Liangxi pun langsung diserang oleh naga itu. Namun, Liangxi memakai akar rumputnya untuk menyebak naga tersebut. Tapi, alhasil, Liangxi lah yang terpental akibat serangan monster naga. Setelah hal tersebut, Aoyun dan pasukannya pun tiba di sana untuk membantu Liangxi. Akan tetapi, Liangxi pun meminta untuk jangan membunuh naga berkepala 2 tersebut. Kemudian, Aoyun pun menyerahkan pedang Liangxi yang tertinggal di istana naga. Ia pun menyuruh Liangxi untuk memotong kepala naga itu. Namun, Liangxi mengatakan naga ini bisa ditaklukkan karena ia melihat pikiran dari jiwa naga tersebut. 吉尔命魂，受此梁兄弟的意思是，我在记忆传承里。敖大哥，我记得对于这头妖兽要求是收服。Lalu Aoyun pun melapor pada Ratu bahwa Liangxi telah berhasil menaklukkan naga berkepala 2. Setelah Liangxi tiba, Ratu pun memberikan pedang es Liangxi yang sudah menggunakan nafas naga untuk memperbaikinya. Ia juga meminta pada Liangxi untuk menganggapnya seorang ibu, karena Liangxi sudah menyelamatkan Ratu sebelumnya. Ditambah lagi, jika Ratu mempunyai anak, maka sekarang sudah sebesar Liangxi. Kemudian Ratu pun menyuruh Aoyun dan pasukannya untuk mengantar Liangxi kembali ke Tianlingmen. Dan juga harus memperlakukan Liangxi sebagai anak dari Ratu Naga Laut Timur.
好孩子。如我龙族太子者，杀无赦。属下领命。